Di saat merebaknya virus corona atau COVID-19, program dan penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC juga harus diperhatikan. Saat wabah COVID-19 masuk ke Indonesia, dokter ahli yang biasanya menangani pasien TBC juga harus ikut andil untuk menangani pasien COVID-19. Lantas, bagaimana unsur-unsur program TBC dapat diterapkan pada penanganan COVID-19? Menjawab hal ini, Direktur P2PML Kementerian Kesehatan RI, Dr. Wiendra Waworuntu MKes, mengatakan bahwa sistem investigasi kontak atau IKA dalam program TBC dapat digunakan dalam menangani COVID-19. Agar dapat berjalan dengan efektif, IKA harus dijalankan sedini dan secepat mungkin, sebelum terjadinya penyebaran yang masif di masyarakat, kata Wiendra dalam forum diskusi online. Selain itu, baik TBC maupun COVID-19 juga memerlukan program pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI untuk administrasi, lingkungan, baik petugas maupun masyarakat. Wiendra mengatakan COVID-19 juga dapat menerapkan program PPI yang telah dijalankan untuk TBC. Program dan mitra pelaksana program untuk TBC merupakan wadah yang ideal untuk memberikan edukasi tentang cara pencegahan COVID-19 serta rekomendasi pencarian layanan kesehatan. Diingatkan untuk pasien yang memiliki gejala batuk, demam, dan sesak napas, jejaring diagnosis TBC yang bekerja dengan baik sangat penting untuk penegakan diagnosis TBC maupun COVID-19, sehingga tenaga kesehatan dapat memberikan pengobatan yang sesuai. Prioritas dalam program TBC selama periode COVID-19 ini disebutkan pula oleh Wiendra setidaknya ada 3 prioritas utama program TBC selama wabah COVID-19 terjadi di Indonesia. Apa saja programnya? Mari kita simak. Yang pertama, program Tempo. Temukan, pisahkan, obati. Pada program Tempo, beberapa kegiatan di dalamnya termasuk penapisan gejala baik pada pasien rawat jalan maupun rawat inap. Beberapa kegiatan ini dianggap penting supaya mengurangi resiko penularan dan cepat mendeteksi pasien TBC agar bisa segera ditangani. Sama seperti program biasanya yang disebut POS-TB, temukan, obati, sampai sembuh. Kegiatan ini dapat mengurangi penularan dan juga mampu mendeteksi pasien terduga TBC dan pasien terduga COVID-19, katanya. Yang kedua, selesaikan pengobatan pasien TBC. Pasien TBC harus melakukan pengobatan secara teratur sebab jika pasien TBC tidak melakukan pengobatan secara teratur, maka akan beresiko mengalami resisten obat atau disebut TBC-RO. Oleh sebab itu, kata Wiendra, memastikan pasien TBC tetap mengkonsumsi obatnya sampai dinyatakan sembuh masih menjadi prioritas penanganan TBC di tengah wabah COVID-19. Kata Wiendra, pastikan bahwa pasien TBC tetap melanjutkan proses pengobatan yang mungkin memerlukan perubahan dan penyesuaian dalam jadwal pengobatan pasien akibat penerapan kebijakan social distancing penyakit COVID-19. Berikut beberapa hal yang penting dilakukan segera yang disampaikan oleh Wiendra. Yang pertama, prioritaskan orang yang rentan atau mempunyai faktor resiko tinggi seperti tenaga kesehatan, lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyakit berat penyerta dalam aksi melawan TBC dan COVID-19. Kemudian yang kedua adalah melindungi dan mendukung petugas kesehatan yang berjuang dalam mengendalikan TBC dan COVID-19. Yang ketiga adalah mengakhiri stigma bagi pasien TBC maupun pasien COVID-19. Kemudian yang keempat adalah sepenuhnya mendanai sistem kesehatan untuk melindungi orang yang paling rentan terkena TBC dan COVID-19. 5. Saling bahu-membahu melawan dua penyakit ini yang menyebar melalui udara atau airborne disease.
Kementerian Kesehatan telah menyediakan protokol pelayanan TBC pada kondisi pandemik COVID-19.